Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, balik lagi dengan saya ya pada MK pengantar perpajakan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan umum bagian satu. Nah, nanti di buku kita pun itu ada di halaman 161. Nah, kita mulai saja bahwa kalau ngomongin tentang pajak penghasilan atau PPh ini, ya, ini kalau kita lihat undang-undangnya itu adalah mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang ia terima atau diperolehnya dari dalam tahun pajak, gitu ya. Nah, subjek tersebut itu dikenai pajak apabila memang menerima ataupun memperoleh penghasilan. Nah, subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan itu disebut namanya WP atau wajib pajak. Jadi di sini kita bisa lihat subjek pajak dan wajib pajak. Yang menjadi subjek pajak itu adalah apa gitu. Yang pertama orang pribadi. Nah, yang kedua adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ya, yang ketiga adalah badan. Itu terdiri dari PT, perseroan komanditer, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, apapun itu ya eh, yang berbentuk dia badan. Ya, lalu satu lagi yang terakhir adalah bentuk usaha tetap. Nah, yang berikutnya, subjek pajak itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah subjek pajak dalam negeri. Nah, ini terdiri dari subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Nah, kalau misalnya subjek pajak badan itu orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memang dia berniat ya memiliki niat bertempat tinggal di Indonesia. Itu adalah subjek pajak orang pribadi. Nah, kalau subjek pajak badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat berkedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari pemerintah yang memenuhi kriteria. Apa-apa saja kriterianya? Yang pertama itu eh, pembentukannya berdasarkan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau belanja daerah. Yang ketiga, penerimaan dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat ataupun daerah. Yang keempat adalah pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Nah, itu dia subjek badan. Lalu bagaimana dengan subjek pajak luar negeri? Nah, subjek pajak luar negeri ini terdiri dari dua. Ya, yang pertama orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam satu tahun dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, ya, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat atau berkedudukan di Indonesia yang menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha ataupun melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi berbeda ya yang pertama saya sebutkan sama yang kedua. Yang pertama ketika dia menjalankan usaha, yang kedua dia tidak menjalankan usaha tetapi mendapatkan atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tapi dia tidak kurang dari 183 hari berada di Indonesia. Itu subjek pajak luar negeri. Oke, baik. Kita lihat tadi kita udah ngomongin subjek pajak, maka sekarang kita eh, ngomongin tentang objeknya. Nah, objek ini ada
objeknya apa? Ya pasti penghasilan. Artinya setiap tambahan atau kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh si WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk apa ya, menambah kekayaan ataupun untuk konsumsi eh, dengan nama ataupun dalam bentuk apapun itu, begitu ya. Nah, yang pertama yang termasuk objek penghasilan dari PPH ini ya, pajak penghasilan ini yang pertama adalah imbalan atau penggantian yang berkenaan dengan jasa yang diterima atau yang diperoleh seseorang, termasuk itu upah, tunjangan, gaji, honor, bonus, gratifikasi, pensiun, ya. Nah, pokoknya ini sudah ditentukan dalam undang-undang. Yang kedua, hadiah. Ya, hadiah atau undian dari kegiatan, termasuk yang namanya penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Lalu yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, termasuk itu ketika kita ngomongin tentang pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, begitu ya. Baik itu ngomongin tentang pengalihan harta kepada saham, gitu ya. Lalu baik itu juga keuntungan karena sebuah perusahaan dilikuidasi, di merger, dilebur, begitu ya. Nah, baik itu juga tentang keuntungan dari pengalihan harta yang berupa bantuan, hibah, sumbangan, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat di bukunya kita ya. Lalu yang berikutnya adalah penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam itu ada bunga ya, termasuk ketika ngomongin tentang premium, diskonto ya. Nah, dan ataupun imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Nah, yang ketujuh dividen, lalu royalti, baru sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ke-10 itu penerimaan ataupun perolehan pembayaran berkala. Berikutnya keuntungan karena pembebasan hutang. Lalu keuntungan karena selisih kurs. Yang berikutnya selisih karena penilaian kembali aktiva. Ini akuntansi banget ya. Yang ke-14 premi asuransi. Ya. Yang berikutnya iuran yang diterima ataupun diperoleh perkumpulan anggota yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu yang berikut tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Lalu penghasilan dari usaha berbasis syariah dan lain sebagainya yang bisa kita lihat di buku kita di halaman 166 sampai 167. Lalu penghasilan yang tidak termasuk atau tidak termasuk objek objek pajak itu eh, apa Bu? Ya, nah ini juga artinya apa? Ini merupakan yang dikecualikan dari objek pajak. Artinya ini tidak kena pajak, gitu ya. Yang pertama zakat, ya zakat, bantuan, sumbangan, terus eh, warisan, harta hibah, ya harta hibah yang diterima oleh keluarga yang sedara, begitu ya. Lalu yang berikutnya apa, harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai penggantian penyertaan modal, lalu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk kenikmatan, ya. Lalu pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, jiwa, kecelakaan. Nah, itu nggak ada pajaknya ya. Lalu dividen atau bagian laba yang diterima oleh atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, daerah, ya. Lalu iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun dari yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pegawai. Lalu penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada yang sebelumnya, begitu ya. Jadi itu sudah ditetapkan oleh berdasarkan
Menteri Keuangan ya, ketetapan Menteri Keuangan atau keputusan Menteri Keuangan. Lalu bagian laba yang diterima atau diperoleh dari anggota perseroan komoditor yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Lalu yang berikutnya penghasilan yang diterima ataupun diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut yang pertama dia merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang berikutnya saham tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan ada lagi ya beasiswa juga ya santunan gitu ya ataupun bantuan. Nah, ini bisa juga kita lihat di bukunya kita gitu ya. Baik, nah kita ngomongin tentang DPP atau dasar pengenaan pajak dan nanti bagaimana kita menghitung PKP ya, penghasilan kena pajak. Nah, kalau ngomongin tentang dasar pengenaan pajak ini ya, artinya ini sebagai dasar kita untuk menghitung PPh-nya kan begitu pajak penghasilannya. Nah, jadi otomatis kita memang harus terlebih dahulu mengetahui dasar pengenaan pajaknya, baik itu untuk wajib pajak dalam negeri ya yang berbentuk orang pribadi ataupun bentuk usaha tetap gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk wajib pajak luar negeri itu sebesar penghasilan bruto ya, penghasilan bruto. Jadi kita bisa rumuskan secara singkat kayak gitu ya. Nah, jadi untuk penghasilan kena pajak WP badan itu sama dengan itu kita hitung penghasilan netonya ya. Sementara untuk penghasilan kena pajak untuk WP orang pribadi, penghasilan itu dikurang PTKP ya. PTKP, penghasilan tidak kena pajak ya. Nah, lalu untuk WP luar negeri itu adalah penghasilan brutonya. Nah, bagaimana kita menghitung PKP dengan menggunakan pembukuan begitu ya. Nah, jadi untuk wajib pajak ya, jadi ada wajib pajak badan ya yang menggunakan pembukuan. Nah, jadi kalau misalnya untuk wajib pajak badan itu besarnya PKP itu sama dengan penghasilan neto ya penghasilan neto itu apa? Itu dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah diperkenankan oleh Undang-Undang PPh. Ya, kalau misalnya untuk orang pribadi, ya, untuk wajib pajak orang pribadi besarnya PKP itu sama dengan penghasilan itu dikurangi dengan PTKP. Nah, jadi kalau dilihat ininya rumusnya itu ya PKP WP orang pribadi itu penghasilan itu dikurang PTKP. Nah, penghasilan itu apa? Ya, penghasilan bruto dikurang biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh dikurang PTKP. Nah, kalau PKP WP badan itu penghasilan neto. Penghasilan itu adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenalkan oleh Undang-Undang PPh. Maksudnya biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh ini apa, Bu? Ya, berarti biaya-biaya yang yang merupakan komponen pengurang dari penghasilan bruto. Nah, itu sudah diatur. Nah, sudah diatur berdasarkan undang-undang dan itu ada di buku kita di halaman 172 sampai dengan hmm, 175 saya lihat di sini ya. Jadi nanti itu banyak sekali ya biaya-biayanya. Jadi itu salah satu komponen pengurang penghasil bruto sehingga kita nanti pada akhirnya akan dapat berapa penghasilan netonya. Oke. Nah, kita lihat ya bagaimana menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Eh,
apabila dalam menghitung penghasilan kena pajak WP mengenakan norma penghitungan penghasilan neto, besarnya penghasilan neto itu sama dengan besarnya ataupun persentase norma penghitungan penghasilan neto dikali dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun, ya kan? Nah, eh, wajib pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat. Ya, ada syaratnya, ada 3. Yang pertama, peredaran brutonya itu per tahun berapa? 4,8 M. Ya. Yang kedua, memang dia mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Yang ketiga, menyelenggarakan pencatatan. Nah, kalau kita lihat contoh dari penghitungan pajak yang terhutang dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu ada di halaman 176. Oke, nah kita coba contohkan ya. Wajib pajak namanya Anto, dia kawin, istrinya nggak bekerja dan punya 2 anak. Ia seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta. Misalnya persentase norma untuk dokter di Jakarta itu adalah 50%. Maka dikatakan bahwa penghasilan bruto praktik dokter di rumah di Jakarta setahun itu 500 juta. Penghasilan neto yang dihitung itu bagaimana cara menghitungnya adalah tadi kan 50% ya di Jakarta ya. Berarti 50% kali 500 juta itu 250 juta. Penghasilan tidak kena pajak kawin dengan 2 anak itu 67.500. Sehingga PKP-nya itu adalah 108 ditandingkan tadi ya 250 juta dikurang dengan 67.500 sehingga PKP-nya adalah 182.500.000 rupiah. Nah, itu dia ya cara menghitung ketika menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, kita ngomongin tentang PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak ya. Di sini ada aturan PTKP yang memang ini peraturannya itu mulai berlaku 1 Januari 2016 dan sampai saat ini yang berlaku. Jadi ini nanti akan komponen-komponen pengurang ya, pengurang dari penghasilan bruto ya, bruto sehingga nanti kita dapat sehingga kita nanti dapat apa namanya penghasilan netonya berapa, penghasilan kena pajaknya gitu ya, penghasilan kena pajaknya berapa gitu ya. Jadi nanti kan kayak yang di sebelumnya adalah hmm, apa namanya penghasilan tidak kena pajaknya si dokter tadi itu ya. Jadi berapa penghasilannya, berapa penghasilannya terus dikurangi PTKP-nya. Jadi dapatlah PKP-nya kan gitu ya. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi itu ketentuannya 54 juta untuk diri WP sendiri dan ketika dia sudah menikah ditambah 4.500.000. Nah, terus misalnya yang berikutnya itu sebesar 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Misalnya penghasilannya digabung dengan suami. Syaratnya apa? Ya, penghasilan istri itu tidak semata-mata diterima ataupun diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPH pasal 21. Yang kedua, pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha ataupun pekerjaan bebas si suami ataupun anggota keluarga lainnya. Nah, lalu untuk misalnya tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedara itu 4.500.000 maksimal tanggungannya itu adalah 3 orang ya. Jadi nanti eh, kita lihat bagaimana menghitung ya. Dan, kalau melihat ini mungkin agak bingung, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Oke, nah kita masuk ke contohnya di halaman 178. Nah, perhatikan di situ ada 2 contoh ya bagaimana menghitung PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, contoh itu si Joko udah nikah, 1 anaknya. PTKP-nya berapa, Bu? Nah, untuk WP sendiri 54 juta. Si Joko udah nikah. Kalau nikah dia 4.500.000 tambah lagi 1 anak 4.500.000 maka
semua totalnya itu ditotalkan dapatlah PTKP. Ya, maka totalnya itu adalah 63 juta. Yang kedua, kita lihat. Si John itu bekerja di Indonesia pada tanggal 1 Maret 2018 dengan kontrak selama 2 tahun. John sudah menikah dan memiliki anak 3. PTKP-nya berapa? Nah, karena anaknya 3, maka 4.500.000 kali 3. Ya, yang pertama WP sendiri 54 juta, dia sudah menikah karena dia 183 hari berada di Indonesia, ya termasuk dia WP, ya. Lalu tambahan anak 3, yang 4.500.000 kali 3, maka total PTKP-nya itu adalah 72 juta. Ya. Nah, oke. Ngomongin tarif pajak, kenapa kita penting untuk mengetahui tarif pajak? Tarif pajak ini penting kita ketahui, ini nanti bakalan apa ya? Mempermudah kita atau pintu kita untuk menghitung pajak nantinya, ya. Nah, ini ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, tarifnya seberapa begitu. Nah, ini sudah mengalami perubahan, ini perubahan yang terbaru ya. Perubahan terbaru ini kalau tahun lalu, kalau dulu itu 50 juta ya, sekarang sudah 60 juta ambang batasnya sampai dengan 60 juta. Jadi penghasilan yang kalau misalnya sampai dengan 60 juta tarifnya 5%, 60 juta sampai 250 itu 15%, 250 sampai 500 juta itu 25%, 500 juta sampai 5M itu adalah 30% ya. Nah, tarif tertinggi bagi WP orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang sesuai dengan diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, kalau untuk tarif pajak yang bentuknya badan itu 25% ya, ya. Umumnya itu 25%. Bagaimana cara menghitungnya, Bu? Ya, cara menghitungnya adalah ya kalau untuk WP badan PKP dikali tarif pasal 17. PKP ini penghasilan kena pajak, ya. Penghasilan kena pajak, penghasilan bruto kita turunkan lagi ya, penghasilan bruto dikali tarif pajak tarif pasal 17. Penghasilan bruto ini untuk mendapatkan penghasilan bruto seperti apa? Penghasilan bruto dikurang biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh dikali tarif pasal 17. Itu untuk WP badan. Nah, lalu WP pribadi hampir sama ya. PKP dikali tarif pasal 17, PKP itu adalah penghasilan neto dikurang PTKP ya, PTKP. Makanya kita penting tadi untuk tahu bagaimana cara menghitung PTKP. Dikali tarif pasal 17. Nah, untuk mendapatkan penghasilan itu seperti apa? Penghasilan bruto dikurang biaya-biaya yang diperkenalkan Undang-Undang PPh, dikurang lagi PTKP, dikali dengan tarif pasal 17. Nah, bagaimana cara contohnya, Bu? Nah, kita lihat di halaman 180. Ya, di situ ada katanya peredaran bruto PT Makmur. Ya, PT Makmur dalam tahun pajak 2016 sebesar 4,5 M dengan PKP-nya 500 juta. Maka perhitungan pajak yang terutang adalah bagaimana? Nah, seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto itu dikenakan tarif sebesar 50% karena peredaran brutonya itu tadi tidak melebihi 4,8 M, ya 4,8 M. Jadi ada untuk WP badan ada peraturan bahwa ketika peredaran brutonya itu sampai dengan 50 M mendapat fasilitas pengurangan sebesar 50% ya. Nah, sampai dengan 4 apa namanya? Yang dikenakan atas PKP dari bagian dari peredaran bruto sampai dengan 4,8 M. Jadi ini si PT Makmur tuh sudah memenuhi syarat. Jadi kita kalikan dulu 50% baru dikalikan juga dengan tarif tarif pasal 17.
Tadi Ibu bilang bahwa tarif pasal 17 itu adalah 25%. Maka menghitungnya adalah 50% dikali 25% dikali PKP. PKP-nya adalah 500 juta tadi ya. Maka dapatlah pajak yang terutang itu 62.500.000. Nah, contoh yang kedua bisa lihat di buku kita. Ya, di situ eh, kita langsung ke WP orang pribadi aja ya. Nanti nomor 2 bisa dilihat ya. Yang nomor 3, Gunawan pada tahun 2018 memiliki PKP 241.850.000 sekian. Ya. Nah, besarnya pajak yang terutang oleh Gunawan seperti apa begitu ya. Nah, PKP-nya tadi 241 juta sekian. Nah, sebelum kita dapat pajak yang terhutang, maka kita harus lihat tarif pajaknya. Nah, ini kan langsung sudah diketahui PKP-nya. Jadi lebih enak kita ya. PKP-nya langsung diketahui. Jadi kita nggak usah menghitung berapa penghasilan brutonya, berapa penghasilan netonya kan begitu ya. Nah, langsung PKP dikali tarif pasal 17. Nah, tarif pasal 17 itu tadi kan ada beberapa lapis. Penghasilan eh, siapa namanya? Si Gunawan ini 200 juta. Berarti dia ada di lapisan yang kedua. Jadi pertama sekalian kita harus cara kita menghitung berapa pajak penghasilan yang harus dibayar. Lapisan pertama ya 5% dikali 60 juta. Ya, lapisan kedua itu berarti 15% dikali dikali berapa? 241 juta dikurang 60 juta ya sisanya. Tuh, maka nanti kita jumlahkan semuanya gitu ya. Maka dapatlah nanti dia pajak yang harus dibayar. Lalu bagaimana Bu cara melunasi pajak penghasilan ini begitu ya? Cara melunasi pajak penghasilannya itu ada dua cara ya. Yang pertama pelunasan pajak tahun berjalan yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi yang pertama dibayar sendiri oleh si WP untuk setiap masa pajak. Yang kedua, pembayaran pajak melalui pemotongan pihak ketiga, ya baik swasta maupun pemerintah yang berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak, gitu ya. Yang kedua itu pelunasan pajak sesudah akhir tahun. Ya, pelunasan ini pun dilakukan dengan cara yang pertama membayar pajak yang kurang disetor. Jadi menghitung sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk suatu pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak di tahun yang bersangkutan. Jadi nanti dibayar kurang yang disetornya itu. Lalu yang kedua membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila terbukti bahwa jumlah pajak penghasilan terutang itu tidak benar. Ya, jadi itu cara-cara melunasi pajak penghasilan. Oke, nah nanti kita lanjut minggu depan untuk bentuk usaha tetap dan penyusutan. Saya akhiri, saya cukupkan untuk pajak penghasilan umum. Eh, Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.